Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Hadis riwayat Imam Malik dan disimpan dalam kitabnya yang begitu masyhur Al-Muwatta. Para yang beriman, ibu-ibu jemaah Persistri PC Arjasari, sebuah kehormatan yang luar biasa dan begitu membahagiakan. Ini adalah perdana selama saya berkiprah dari mulai pemuda Persis sejak 2002, kemudian masuk ke Persis sekarang. Ini adalah acara perdana yang memang melibatkan saya sebagai pemateri, walaupun setiap saat acara-acara yang digelar baik itu di PC Arjasari maupun di luar PC Arjasari, baik di Pamengpeuk atau di mana, ibu-ibu yang dari Arjasari sering saya lihat hadir dengan seragamnya yang begitu khas. Dan sepertinya tidak janjian, kali ini kita memang agak serupa gitu ya, corak-coraknya dari mulai baju sampai kerudung. Kita memasuki satu fase yang luar biasa pelik, sehingga membutuhkan satu tingkat kecerdasan, semangat, intelektualitas, juga konsep akidah yang begitu hebat. Karena ibu-ibu dan termasuk saya memasuki satu fase zaman bahwa kita ada dalam satu zaman yang memasuki pintu gerbang fitnah, sehingga kita membutuhkan ibu-ibu yang cerdas. Untuk apa? Untuk mengamankan dan membina anak-anak kita agar akidahnya tetap berkelanjutan, meneruskan lahan-lahan juang. Karena banyak organisasi-organisasi Islam yang begitu mandul karena memang tidak lahir dari rahim seorang pejuang. Karena dari rahimnya tidak lahir para pejuang yang punya semangat yang sama dengan ibu dan ayahnya. Saya pribadi lahir dari seorang pejuang Persis dan lahir dari seorang rahim Persistri, dan begitu semangat untuk kembali melanjutkan tongkat estafet perjuangan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan kita akan buat satu tesisnya, kemudian kita akan bikin antitesisnya, kemudian kita akan menemukan solusi sebagai sintesis dari akhir pembahasan ini. Judul yang dibawakan pagi ini adalah mengenal dan mewaspadai aliran Dolmudil, tapi khusus di Kecamatan Arjasari. Dan risiko dakwahnya begitu berat. Kalau dulu kita mengenal ada Ahmadiyah, Al-Qadian maupun Lahore, yang lahir di daerah Qadian dan Lahore. Kalau tidak salah, Qadian itu adalah perbatasan antara India Pakistan. Nah, lahir seorang anak di daerah Qadian. Jadi etamah di Telosinan, tapi Qadian. Di daerah Qadian, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian dijadikan nabi, bukan nabi ya, tapi dianggap sebagai nabi walaupun tidak membawa syariat. Dan pusat kebanyakan mayoritas mereka dari mulai camat, kepala desa, RT dan RW-nya sampai warganya ada blok satu desa bahkan satu kecamatan yang total Ahmadiyah. Saya ngaji di situ, pengajian di situ. Kata yang punya acara, kata ketua panitia, Ustadz ulah ngebahas Ahmadiyahnya di dieu mana? Di dieu mah cenah Ahmadiyah wungkul, hampir sadayana. Abdi we cenah wungkul Persis teh nyaan, muhun simpatisan, lu hiji ge simpatisan. Saya justru merasa tertantang ketika ada yang melarang, Ustadz jangan membahas itu, sok aja we. Dulu saya pernah di Kecamatan Majalaya. Di Kecamatan Majalaya, Ustadz cenah di dieu mah daerahna heterogen. Heterogen teh naon teh? Segala aya. Oh, heterogen teh segala aya.
Ustad panamun Ustad cenah ulang ngabahas lain-lain, ulang ngabahas nu sanes lah. Ustad panuhun abdi nyuwunkeun meredih ka Ustad ngabahas teh Islam. Saya bilang saya kan pengajian di sini. Kajiannya kajian Islam. Saya orang Islam, Bapak orang Islam, dan kita akan mengkaji Islam. Bagaimana saya membahas agama lain sementara saya orang Islam dan ada dalam satu lingkup kajian Islam? Mohon satu nuhun hari itu mah itu simkuring naik karena podium sar simkuring teh para ikhwat iman kawit nama abdi teh bade nerangkeun anu lain-lain. Mohon ketua panitia tadi diamanatan abdi teh kenging ngabahas nanaon iwal teh ngabahas Islam. Numawi abdi moal ngabahas muludan da sanestina Islam, moal ngabahas tahlilan da sanestina Islam, moal ngabahas rajaban da sanestina Islam. Udah ngabahas Islam we. Panitiana calang ape. Cilaka mungkin yang paling garis ngomong. Nah di Kuningan juga begitu. Baru 20 menit saya pengajian kemudian datang surat ke atas mimbar. Ustadz mohon mundur untuk menghentikan ceramahnya. Naonnya? Mundur kakengker tewak kalian. Ayo ikut Ustami teh carolomok lalu. Nah, cuma Ustadznya di bawah. Saya masih sama Apung waktu itu. Pung keturkan, iya. Saya masuk Kijang, diikuti mobil di belakang. Di bawah, wah gegebrak atau di kantor teh. Ada satu instansi yang tidak perlu saya sebutkan nama instansinya karena menjaga kode etik jurnalistiknya ya. Digebrak. Saya masukkan sel, tapi baik istri maupun keluarga saya tidak ada satupun yang tahu kecuali Ustaz Dili Somantri Allahyarham yang saya telepon pada saat itu. Bus kajero cicing, walaupun terisolasi di bangsatnya, tapi cicing, Pak bagaimana solusinya? Katanya kalau begitu Bapak terangkan membuat satu surat pernyataan. Itu Pak Haji Udin kalau nggak salah, yang asalnya dari kampung Siluman. Oh ya, ada satu kampung ya. Ada kampung di daerah Pebuaran Subang namanya Kampung Siluman. Nah, dia punya istri orang Kuningan. Telepon ke Ustaz Lili, Ustaz, tuang putra ieu ngaos di dieu, kunaon? Ditewak, dicanak, ayeuna dikerem, diiraha. Nembe tadi cenah Ustaz, waktu saatosna Isya tabu 8. Itu telepon jam 2 dini hari. Suruh Sadili di Sabara Lami cenah dikerem lah nerangkeun naon? Nerangkeun Ahmadiyah di daerah Ahmadiyah. Terus Sabara Lami tadi we cenah Ustaz ibadah Isya duit kayeuna 1:30. Anak ge saminggu, kedua cenah saminggu mendidinya. Itu membahagiakan sekali kabarnya. Kalau tahu gitu kan gak usah nelpon ya. Ternyata cuma bikin surat pernyataan di kantor itu, satu instansi pemerintah. Saya tanda tangan bahwa saya Maulana Firdaus bla 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 bla. Dengan ini tidak akan membahas tentang Ahmadiyah lagi di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Titik. Tanda tangan atas materi saya lepas. Moal di Kuningan mah di Arjasari mah bade. Ya. Kenapa? Karena masyarakat mesti dikenalkan dengan itu. Sementara tantangan dakwah ibu kan luar biasa sekarang. Ibu mesti melahirkan generasi yang siap mentalnya sebagai pejuang. Tapi saya yakin bahwa ibu lebih tahu PC Persistri Arjasari itu adalah wanita-wanita yang cerdas. Pengawasannya sering. Satu cerdas, dua bahagia. Saya yakin. Nah Ustadz cerdas. Pikniknya sering. Kemarin dilema. Sering Ustadz Jarian. Yang kedua cerdas. Tahu dari mana Ustaz cerdas? Pengawasannya sering. Jadi poi sering ngaji, sering piknik, beres. Ngaji wae teu piknik liur. Piknik wae teu ngaji teu pinter. Sementara karakter rumah tangga itu melahirkan anak itu secara genetis. Saya sering ngobrol dengan ahli psikologi, ahli kejiwaan, bahwa anak itu karakternya dibangun oleh dua pribadi, satu ibu, dua ayah. Ayah itu tidak mewarisi kecerdasan. Ayah itu mewarisi karakter. Kalau ibu mewarisi kecerdasan. Jadi budak nu paling tertes sanes turunan di bapak tapi turunan. Makanya kenapa ibu harus cerdas agar melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Ari bapak secara genetis ngelahirkan naon Ustaz? Karakter, sifat.
Jadi lamun budak bodoh teh tong nyarekan ka bapak gagak sanes. Ti ibu teh. Lamun budak kasih udang subuh gede amak budak teh. Pulungan tapi bapak. Jadi bapak tidak bisa menyalahkan ibu, dah ibu atau bungana. Budak tinggali pulungan nuturkeun sanes. Ibu mewarisi kecerdasan anak, bapak itu secara genetis melahirkan karakter. Maka kalau karakternya dibangun oleh ayah yang baik, kemudian kecerdasannya dibangun oleh ibu yang cerdas, maka aman sih. Saya ingat dongeng ketua PC Arjasari, paman saya Bah Dodong, atau kita kenal Bah Dodong ya. Saatnya ayah profesor pinter, ayah profesor pinter pisan, tapi rupana goreng patut pisan. Milarian pemajikan anu gelis pisan tapi bodoh pisan. Tapi subsidi silangnya salah subsidi silangnya. Sabab profesor ngemutna pinter nati aing, gelis nati pemajikan. Pas lahir nya bodoh nya goreng. Bodoh nanti pemajikan, goreng nanti profesor. Subsidi silangnya salah karena yang mewarisi kecerdasan itu adalah ibu. Sementara kita masuk ke dalam satu fase yang begitu intens untuk memperhatikan anak, terutama akidah, keyakinan. Saya sering menerangkan di berbagai acara bahwa zaman sekarang memisahkan madu dan racun itu begitu sulit karena ada racun yang berlabel madu atau madu yang berlabel racun. Makanya merek madu teknik misalnya, ada kan merek racun atau racun yang berlabel kembang misalnya, madu kan itu. Jadi ditukar-tukar sekarang. Sok kami kapungkur mabu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Lagunya kan begitu. Kita nggak bisa susah, milihnya gampang. Oh, madu di katuhu, racun di kencang, gampang. Sekarang madunya nggak tahu di mana, racunnya nggak tahu di mana yang madu dan mana yang racun. Coba kalau jelas, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Ibu mending di madu, mending di racun. Ya gue cina abdi di madu asal salah abdi diracun saya. Ada potensi yang akan diganggu sebelum saya memaparkan itu. Ada berbagai alasan munculnya aliran-aliran baru. Tapi karakter itu tidak bisa kita sebut secara penelitian, tidak bisa. Harus dipisah dulu mana aliran kufar, mana aliran dol mudil. Namun Ustaz dol mudil teh, dol sesat, mudil menyesatkan. Kalimat hadisnya adalah fadallu wa adallu. Kalimat hadisnya panjang. Inna min asyrati saati an yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yusrabal khamru wa yadharuz zina. Gitu kalimatnya. Atau akan diangkat seorang pemimpin, malahan akan dicabut ulama. An yanzi al ilmu bi qabdil ulama. Cek. Raos ieu nya. Kadang itu gini tengah jawab. Siap. Ketika tinggal lu penting kadang. Siap. Nah itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kita. Ada aliran dol mudil dari kalimat fadallu wa adallu. Ketika ulama dicabut oleh Allah, biqabdil ulama, ulamanya meninggal, maka orang-orang akan melihat ada yang dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Ibu terang sesat? Sesat itu adalah orang-orang yang tidak tahu dari mana dia datang, sedang di mana dia berada dan kemana dia akan berpulang. Itu sesat. Tepuguh arah orang diosok tersesat dirinya. Itu di mana? Itu pulang ini, iring demo ke Jakarta, culang Cileung, ke Jakarta tata, itu kekare itu tuh. Kemana gitu, mana kaler, mana kidul. Itu tersesat namanya. Harus sosok bahasa Indonesia, masuk Penagam. Mohon maaf Pak, kalau jalan ini berasnya kemana ya? Naon beras? Ibu-ibu memang terlewat ya. Sebagaimana hebat ngomong bahasa Indonesia, kalau orang Sunda kelihatan Sundanya. Jangan di sini mau panas, kesana yuk biar iu.
Apa yuk? Nah, makanya harus diselamatkan dari keluarga kita yang paling utama. Karena tugasnya nggak ke umat dulu, tapi mesti ku anfusakum wa ahlikum dulu. Jadi api neraka itu mesti keluarga. Sementara ada kewajiban dakwah dari suami ke istri, dari istri ke suami, dari suami istri ke anak-anaknya. Ini yang paling penting. Kan istri ke suami ke dakwah, suami ke istri ke dakwah, ngajak. Kalau menyimpang pasti tahu, tegur. Kalau seandainya ada sesuatu yang salah, beritahu. Walaupun standar 99% laki-laki itu tidak pernah mau dinasihati oleh istri. Alim, ya. Maka ibu harus cari cara. Aduh, ada wahan salaki nih, nah, egois, merasa dirinya pimpinan, termasuk saya. Karakternya begitu, tidak mau dinasihati oleh istri. Jarang. Maka ibu yang harus pinter-pinter. Kumaha carana si anu, ada pawangnya kan? Ada pawangnya biasanya. Oh, Ustaz ieu mesieuna ku anu. Ustaz ieu mesieuna ku anu gitu. Nurutna ka anu. Salaki ibu teu nurut ka sasaha, tapi ka RT nurut. Ya, diajak karona tadi diinfus karona. Tujuh panas tiris diajak musuh gigi. Tujuh tenamang batuk diajak badminton terasa. Diajak nanam terasa. Oh, kuncinya ada di Pak RT. Ibu yang harus pintar. Ibu ngobrol ke Pak RT. Pak RT, salaki abdi akan terasa sholat. Manawi ku Pak RT menurut pengajak ke saur Pak RT nanti ada abdi nage terasa. Saur Pak RT nanti abdi sami terasa sholat. Sulit sekali kan? Ibu harus berdakwah juga kepada suami dengan cara-cara yang begitu halus karena terhadap seorang pimpinan. Saya sekalian ceramah punya kedah dakwah. Jadi ibu kedah sok Pak calik Pak. Innalhamdulillah namaduhu wa nasta'in. Kamu gini. Apa yang harus diselamatkan dari anak-anak generasi kita sebagai pemangku kekuasaan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan ibu? Satu, mesti al-aqidatus salimah. Akidahnya mesti selamat. Dua, al-ibadatus sohihah. Ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, al-akhlakul karimah. Akhlaknya mesti mulia. Maka 3 poin utama itu. Untuk menghindari segala macam gangguan yang akan masuk ke dalam isme-isme di keluarga kita, maka kita harus mengenal dulu. Makanya judulnya tepat sekali ini. Begitu menggemaskan judulnya. Mengenal dan mewaspadai. Bagaimana kita bisa waspada kalau tidak kenal? Karena waspada dan sayang itu kan lahirnya dari kenal. Tak kenal makanya sayang. Nanti ada tak kenal makanya tak waspada. Jadi waspada itu akan lahir dari kenal dulu. Yuk kenali dulu. Ada berapa macam aliran di Indonesia? Oh, dia tang mampu pembalatan. Tapi harus dipisahkan dulu. Ada aliran kafir, ada aliran sesat. Aliran sesatnya, yang sesat itu yang seperti apa? Kita simpan dulu kafirnya, kita hadapkan dulu sesatnya. Maka saya membawakan satu hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini. Aku meninggalkanmu 2 urusan. Aku meninggalkan untukmu 2 urusan. Ma'in tamassaktum bihima. Jika engkau berpegang teguh pada 2 urusan yang aku tinggalkan itu, lan tadillu abada, maka engkau tidak akan pernah tersesat. Itu intinya. Lan tadillu abada, selamanya engkau tidak akan sesat. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Alkitab wa sunnatu Rasulillah, atau Alkitabu wa sunnatu Nabihi, Al-Quran dan As-Sunnah. Jok ketinggalnya natijahnya, ketinggal kesimpulannya bahwa yang sesat itu adalah aliran yang tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah sebagai peninggalan Rasul. Sedikit loba seharusnya gitu bohong, Ainu Nabi na anyar mas sanes sesat itu kafir. Anu sesat mereka tak jama-jama nu nyimpang tina aturan sunnah. Ayeuna aya aliran baru ya. Dari dulu sebelumnya ada aliran, bahkan di Arjasari sudah mengaku bahwa 30% warga sekecamatan Arjasari sudah milik dia dan tinggal 1 komandan. Sekarang di Arjasari banyak. Karena Arjasari itu adalah daerah yang begitu kompleks. Kompleks sekali itu, Bu Ketua
versi itu. Arjasari itu Kristennya ada, Kristennya macam-macam. Ada Pasundan. Kalau dulu dipegang oleh Boy Pangemanan dan Ibu Eri, ya. Ada Kristen Pasundan, ada Ortodok, ada Protestan, ada Katoliknya, 4 ya. Kemudian di Arjasari juga ada kebatinan. Kebatinan itu aliran agama Eling ya. Pusatnya ada di situ. Tempat Ibu Pasar Tonggeng Berujati. Sebelah sana ada Pasewakan. Pasewakan itu tempat ibadahnya, pusatnya di situ. Tempat sewa, Pasewakan. Namun ayah maut sing kalkina diberi ragaji. Anu sakarate pasihan kampak, pasihan bedug, pasihan ragaji. Bari digebrak, lawan. Saya teh tergelut jeung malaikat. Tapi saya kena ayah menang. Digebrak, nyamaut, nyegebrak gitu tuh. Ada aliran kebatinan, berbak di Arjasari. Ada aliran Ahmadiyah, ada. Kenal lah kita tokohnya kalau di Arjasarinya. Nanti saya kenalkan kalau tidak kenal. Iya Ahmadiyah teh gitu ya. Dikenalkan ke Ibu. Ada Syiahnya di Arjasari. Arjasari ada Syiah. Bahkan tangan kanan tokoh Syiah yang sudah kalau meninggal terlalu halus ya. Yang sudah kemarin-kemarin itu, tangan kanannya ada di situ. Ya, saya kenal betul. Kemudian kompleks lagi ada LDI-nya di situ. Jadi Raja Salima, Persis, NU, Muhammadiyah, SI, Abdul Jabar, ada HTI-nya, ada FPI-nya sebagian. Kemudian ada Kristen dengan berbagai macam, ada Syiah, ada NII, ada LDI. Aya teu kaditu kadir aya di anu ngubur dikuburna teh pada ngaku geudinya mun maot teh pada ninggalkeun. Karena eta mah anu selitudi aya. Nah macam-macam ya. Bahkan gereja terakhir itu tinggal 1 sekarang. Kalau dulu kalau gereja legal kita kan berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Didukung dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang kebebasan beragama. Tapi ini menjadi salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Kebebasan itu digunakan bahkan untuk menista terhadap agama. Jadi nu ngahina agama mah seueur panggoro batur, urang ge osok tah. Oh, sopan melong teh eta tah nu ngahina agama teh si Ahok kapugur mah kan gitu. Padahal fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu pengkhianat agama. Yang mengaku paling Islam tapi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin itu para pendusta agama. Nah yang perlu kita kenalkan kali ini ada Ahmadiyah. Ahmadiyah mah bade di kukumaha ge sesat. Ada satu buku ya, judulnya Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah. Jadi pernah wirang Ahmadiyah teh. Kenapa? Karena pucuk pimpinan dari Ahmadiyah yang bernama Mirza Ghulam Ahmad kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik dari India bernama Ghulam Khan. Ghulam Khan teh gelis, maklum normalnya. Mirza Ghulam Ahmad teh walaupun pengikutnya jutaan tapi melihat seorang gadis cantik maka dia datang dan melirik. Jadi nu normal mah kitu, Ustaz Epi teh normal. Bagi kayeuna lelengohan. Melirik dilihat, maka mengutus satu utusan dalam buku Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah, maka Mirza Ghulam Ahmad mengutus satu orang utusannya kepada Ghulam Khan, katakan bahwa aku mencintainya dan ingin melamarnya. Urunyung utusan teh datang ke orang tua Ghulam Khan. Kata orang tua Ghulam Khan, macam Ghulam Khan daek itu kasih Mirza. Kata Ghulam Khan, Alif nolak mentah. Tidak mau, saya tidak mau. Karena Ghulam Khan itu adalah seorang muslimah yang taat. Sehingga anggota Persis cerita. Enggak.
ditolak. Balik lagi, tidak mau katanya. Bilang padanya, tadi malam turun wahyu kepadaku bahwa Allah menyuruh gulamkan agar menikah denganku. Tuh. Terngalamar awewe tapi kamawa agama. Turun wahyu cenah maneh teh dipanjaikan urang. Maka jawaban gulamkan bullshit. Saya tidak percaya dengan semua omongannya. Balik lagi. Laporan alimun cenah turun wahyu ke. Maka yang terakhir kata Mirza Ghulam Ahmad, katakan padanya jika dia tidak menerima lamaranku maka sebulan kemudian dia dan keluarganya akan mati. Maut cenah sebulan deui diwartoskeun we ku utusanana teh. Kata Mirza Ghulam Ahmad, sebulan lagi kalau tidak menerima lamarannya maka kau gulamkan dan keluargamu akan meninggal, dicabut nyawa oleh Allah. Dan betul ternyata setelah sebulan maka Mirza Ghulam Ahmad anu pae. Gulamkan kan tersenyum. Aku sudah membuktikan semua itu karena bersandar pada Allah bahwa dialah yang mati. Dan meninggalnya karena utami. Terang utami. Utami ceun muntaber. Eta cek bahasa Sunda mencekup di juru ceprotna pantau ngabayabah di tengah imah busiat ulang alengkah teh geuningan. Dia sakit perut, mencret, diare dan sampai meninggal. Mirza Ghulam Ahmad itu. Kemudian ada aliran Syiah. Syiah itu adalah aliran yang mencintai terhadap Ali radhiyallahu anhu, tapi salah kaprah karena mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Dia benci pada Aisyah, dia benci pada istri-istri Rasulullah, membenci para sahabat Umar, Abu Bakar dan Utsman, dan cuma menganggap bahwa hanya Ali lah yang pantas untuk menjadi khalifah pertama. Bahkan aliran Syiah yang terbagi kepada Syiah Rafidhah, ya. Kemudian ada juga Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah kita juga pakai karena mengakui para sahabat yang lain mencintai Aisyah, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sunnah, tapi mereka mengakunya sebagai Syiah. Namanya Syiah Zaidiyah. Pengarang kitab yang kita ambil rujukannya menjadi rujukan fikih, nama kitabnya Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani. Beliau adalah Syiah tapi Syiahnya Zaidiyah, sama dengan Sunni. Kalau Syiah Rafidhah mengkafirkan semua, bahkan menganggap bahwa Jibril salah alamat karena mengirimkan wahyu pada Muhammad, seharusnya pada Ali. Hebatnya. Jadi menurut orang Syiah, Jibril itu sama dengan Ayu Ting Ting, salah alamat, alamat palsu. Ngaco kan? Yang paling tertera, yang paling terlihat dari kesesatan aliran Syiah itu dalam Syiah Rafidhah, bahwa dalam Syiah Rafidhah itu ada satu infak yang tidak dimiliki infaknya oleh orang lain. Apa? Mengamalkan ayat Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dalam juz keempat Al-Quran. Tidak termasuk kebaikan moal kaasup kahadean lamun teu acan ngainfakeun anu dipika cinta. Maka di Syiah itu ada kebiasaan, namun menginfakkan apa? Menginfakkan istri. Hah? Menginfakkan istri. Apa yang tidak paling dicintai dalam hidup? Pamajikan. Gaduh motor weuteuh, mobil weuteuh dicabak ku batur teu panas. Sok gaduh pamajikan weuteuh dicabak ku batur ngada tuh. Anyar panganten? Anu anyar panganten kan weuteuh istrina. Cabak ku batur. Wah, beureut teu ngadat. Nu heubeul ieu mah geus rumah tangga 20 tahun, pamajikan diheureyan ku batur, siap tempur. Berarti istri itu adalah orang yang paling dicintai dalam hidup, maka oleh Syiah diinfakkan. Maka di Syiah itu di Iran ada satu kebiasaan, Bu. Ada satu kebiasaan, lamun salakina uih kasampak aya kopeah babaturanana nyampai. Jeung sorban dina lawang panto, teu kenging ngetrok panto, sabab manehna keur infak pamajikan. Saya katakan itu manusia-manusia bajingan. Orang Syiah itu manusia-manusia yang bajingan. Bajingan malah mesti ada bahasa ilmiahnya. Goblok. Ya, orang Syiah itu orang goblok. Saya pernah dilaporkan gara-gara ceramah seperti ini. Nah, Ustaz nyebut goblok ke orang Syiah. Emang goblok. Mereka itu orang-orang goblok.
Saya Maulana Firdaus yang mengatakan di tiap mimbar bahwa Syiah adalah aliran yang goblok dan begitu menguasai di Indonesia sekarang. Ada lagi, muncul lagi sekarang di Arjasari, merebak sejak dulu. Bahkan tidak mustahil suami-suami ibu peristri juga ada yang di situ. Ada, mungkin, kan yang segalanya serba mungkin. Di dunia itu yang tidak mungkin cuma dua, satu jadi Tuhan, dua makan kepala sendiri, itu tidak mungkin. Mungkin ya, ada yang suaminya masuk aliran ini, namanya aliran NII. Di Indonesia dahsyat, bukan di Indonesia, di Arjasari paling dahsyat. Ada orang Persis yang masuk ke situ, ada orang Muhammadiyah yang masuk ke situ, orang NU, ada yang masuk sebagian kecil, ada orang SI yang paling banyak masuk ke situ. Dibaiat dulu. Itu NII itu negara Islam Indonesia, tapi ini tidak murni. Jadi NII itu sekarang yang pusatnya di Al Zaitun, dipimpin oleh Abu Toto alias Panji Gumilang yang sekarang lagi viral. Itu NII KW 9. Namun pusat KW teh komandemen wilayah. Jadi regenerasi, ada komandemen wilayahnya. Sekarang KW 9. Jadi KW teh sanes lawan orsinil. Ini KW komandemen wilayah. Ya, sekarang mencuat fikihnya bahwa ada imam perempuan, imaman istri, secara otomatis larinya nanti ke politik bahwa presiden pun boleh perempuan. Yang kedua, perempuan boleh bercampur dengan laki-laki dalam satu saf di depan. Ya, ada ya, ada pernah dengar ya, pernah nonton ya, ibu-ibu TikTokers pasti tahu. Ya. Kemudian ada wanita khutbah Jumat sekarang. Nah, sebentar lagi wanita sudah menjadi imam sholat. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan itu? Fikih 4 madhab melarang itu. Dia madhabnya katanya madhab Bung Karno, padahal Bung Karno tidak mengajarkan itu. Kunaon ku Rasulullah, saf wanita paling belakang paling bagus dalam berjamaah, saf laki-laki paling depan yang paling bagus, karena semakin jauh dari wanita semakin bagus dalam sholat. Ari ia mengahaja istrina dipayun dicampur jeung lalaki malahan jadi imam. Madorotnya begitu besar. Di imaman ku ibu-ibu, bapak-bapak ngajajar tukangeunana. Bapak-bapak kan bisa ruku tapi nggak bisa sujud. Imam menuju sujud teh celenge siga orang dina cai. Nggak boleh kayak gitu. Padahal NII yang asli itu murni. Siapa founding fathernya? Founding father NII yang dulu itu adalah SM. Apa SM? Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo. Jadi ada pendiri Serikat Islam namanya Hos Cokro Aminoto. Apa Hos? Haji Oemar Said. Kalau dulu kan U itu Oe ya. Soe Karno, Soe Harto, Neji Soe kan Soe Karno, Soe Harto. Kalau dulu U itu Oe. Matak paheula mah sora munding teh Oe, aya mah U. Ejaan yang disempurnakan. Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto melahirkan 3 murid dengan 3 isme yang berbeda. 1. Soekarno menjadi marhaenis nasionalis. Yang kedua, Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, agamis. Yang ketiga, Muso, muridnya, Hos Cokro Aminoto. Muso melahirkan komunis. Karena Soekarno yang diangkat, maka disatukan menjadi Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Tapi tidak berhasil karena air dan minyak tidak akan bersatu. Maka berjuang pada jalannya masing-masing. Komunis berjuang dengan Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan 30 September dulu. Skarmaji Marijan Kartosuwiryo memaksa karena umat Islam memperoleh kemerdekaan dengan teriakan takbir, maka saya mau landasan negara ini dengan Quran dan hadis katanya. Al-Quran sebagai undang-undang dasarnya, hadis sebagai landasan ideologinya. Diperjuangkan itu, disebut DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Diberangus habis. Itu NII yang asli, dasarnya Quran Sunnah.
Ada lagi nasionalis marhainis, itu aliran Soekarno. Yang Soekarno pada saat itu jalan-jalan ke Dayakolot, di situ Old City, di Old City is Dayakolot kan ada. Dayakolot kota tua. Nah di situ bertemu dengan Aki Marhaen. Ya Aki Marhaen. Ditanya Aki Marhaen apa kesusahannya? Hese dahar, hese usaha, hese duit. Saya orang kecil, maka alirannya disebut dengan marhaenisme. Ya. Makanya sekarang pembela wong cilik. Siapa wong ciliknya? Aki Marhaen. Makanya disebut dengan marhaenisme. Nah dari situ padahal Soekarno sendiri ketika berpidato di depan seluruh rakyat Indonesia maka dia menjadi seorang singa podium nasional. Ketika berbicara di depan Buya Hamka maka dia menjadi agamis sekali. Tahu kan? Di depan Buya Hamka ketika diundang oleh Buya Hamka kata Soekarno di dalam dada umat Islam itu ada api yang menyala-nyala berkobar-kobar saudara-saudara. Dan apabila api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam dada umat Islam yang disebut oleh Buya Hamka sebagai tauhid, maka itulah yang menyebabkan umat Islam tidak pernah takut terhadap kematian saudara-saudara. Bertakbirlah Cek Soekarno, muslim harapun gitu. Tapi di depan PKI Soekarno berpidato suburlah Partai Komunis Indonesia. Tidak ada Soekarnois tanpa dia di golongan kiri, dan kiri itu adalah Partai Komunis Indonesia, maka suburlah. Dicetuskan oleh lulusan Kuba bernama DN Aidit. DN itu Dipa Nusantara namanya, seorang santri yang kemudian menjadi ateis dan komunis. Lebarnya hari Jawa Barat sholat acan mengenainya murtad nek telebar pek wae lah. Ieu nusuk sholat, keluarganya agamis tuh. Ramakna haji, indungna hajah, anakna jadi DN Aidit, gembong PKI di Indonesia. Itu makanya harus menjaga generasi. Nah para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian muncul, dibentuklah dulu untuk memancing NII yang asli Kartosuwiryo keluar, maka dibentuklah di Al Zaitun, namanya pesantren Zaitun, yang sekarang sudah mulai memakai salam Yahudi. Ngaco biarkan. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz? Kemarin saya ngaji di Pasir Koja, live streaming. Ayo patarosan Ustadz, kumaha pendapat Ustadz mengenai pesantren Al Zaitun? Disimpulin hebat. Nah, cina hebat. Eta teh kelompok jelema-jelema weureu. Nah, cina Ustadz mah jeung hebat atuh jelema weureu mah. Lamun teu aya pesantren Al Zaitun urang perang jeung saha? Teh ngalawan saha dakwah teh mulai ngalawan ukara itu. Jadi bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada musuh-musuhmu, termasuk kepada musuh-musuh Islam, bahwa nilai perjuangan ini akan tetap ada dan pintu surga akan tetap terbuka selama mereka ada menjadi lawan kita. Tapi jangan pernah salah berdiri pada kubu. Bisi salah kudu nangtung di dieu, kalau nangtung di dieu. Berhadap-hadapanlah dengan mereka. Nah para hadirin yang dirahmati Allah, padahal kita tahu bahwa founding father Persis adalah Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir. Yang notabene kata Soekarno, Muhammad Nasir adalah guru spiritual saya yang mengenalkan saya kepada agama Islam sehingga saya tahu bagaimana cara beragama. Tuh. So Soekarno, Muhammad Nasir, serang Ahmad Hasan teh eta teh guru spiritual saya. Lamun PDIP sebagai pengikut Soekarno mau komitmen dengan ucapan Soekarno, maka seharusnya Megawati dan Puan Maharani sekarang sudah menjadi anggota Persis. Ya, kedah nama. Kan Megawati mengaku dan Puan, saya anak cucu Soekarno, saya pengikut setia Soekarno. Soekarno mengikuti Ahmad Hasan, guru nama tos daftar kartu anggota. Saya sendiri merasa bangga hidup di Persis. Kita kumpul di budak kene di Persis di madrasah di asuh ku Badodo. Lajeng lebat Senawiyah Ciparai, lebat Mualimin Cibogor Soreang, lebat ke kampus Persis Unisba. Lamun dituring ku ibu abi rahet di nanti getih teh hejo kone.
saking persisnya saya. Dan saya bangga sekali menjadi orang Persis. Bagaimana tidak bangga? Ini justru rumah kita. Tapi yang paling utama setelah kita mengenal begitu banyak aliran Tolmudil itu, termasuk orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan dan sunnah, maka ada satu yang harus kita perhatikan pula, bahwa aliran sesat semakin merebak, semakin merajalela, khusus di daerah Arjasari, di mana-mana sampai pelosok-pelosok desa. Program dakwah kita masih banyak orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang harus terus menjadi generasi membutuhkan pendidikan yang sangat intens. Sementara di sisi digigir kurang diriung oleh musuh-musuh Islam yang benci terhadap umat Islam dan ajaran Islam. Maka saya mengajak sebagai satu solusi, maka sintesisnya adalah yuk sama-sama ibu-ibu mengajarkan akidah yang kuat terhadap anak. Nah, kak ibu, ustaz, dan bapak itu biasa. Karena al-um itu madrasatul aulad, ibu itu adalah sekolahnya anak, maka cerdas anak itu harus turun oleh PR-nya PR ini. Maka yuk ibu-ibu sama-sama kurang didik di bumi pengenal di pesantren. Pesantren cuma 6 jam. Dari 24 jam, 6 jam pesantren, 18 jam berarti 1000. Artinya potensi pendidikan anu nempel ayah di ibu. Keduanya, yuk ajari anak-anak kita al-ibadatus shobihah, ibadah yang benar menurut aturan Quran dan Sunnah. Ulah ibadah asal-asalan. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Ustaz, abdi mau bingung teh cenanya eta budak dididik ku abdi salat wae hese. Lamun salat teh Ustaz hese. Cek goreng tinggal heula bapakna. Mun cek bapakna rada hararese tuh. Kalau bapakna rada hararese wajar lamun anakna hese. Maka bagaimana ibu punya tugas mulia, ada PR tambahan selain berkiprah di jamiah. Yuk bapakna papatahan, anakna papatahan, serta ibu harus lebih giat lagi. Jangan takut anak-anak kita sakit hati. Ada ustaz terus dewasa, terus biasa mikir. Jangan takut anak-anak kita sakit hati, tapi kita yang harus lebih sakit hati lagi ketika suami dan anak-anak kita ngojai di neraka. Cenanya kasalafi teh. Saya juga suka berpikir panjang. Kalau saya dinasihati oleh istri, Pak, bapak teh ulah kieu. Kadang-kadang sok ngahulang, teu narima, tapi lama-lama sok mikir, oh nya geuningan, bener gitu. Jadi laki-laki itu berikan mereka jeda untuk mencerna apa yang dinasihatkan oleh istri-istri. Jadi berbeda dengan istri menjawabnya nurut nuturkeun. Suami nggak begitu. Suami memikir heula, timbang heula gitu. Makanya kalau mau ngomong juga, kalau suami mikir dulu, speak tomorrow, think now, speak tomorrow. Mikir sekarang, bicaranya besok. Hari ibu mah ngomong heula, oke mikirnya ditukar. Terus nyorekan ke salaki kata inget gini salah gitu. Jadi belakangnya. Dan itu karakter yang memang harus kita pahami. Ya. Kalau ibu-ibu beda. Kalau bapak-bapak mah dicerna dulu. Oh ya gini omongan pemajikan teh. Saya juga begitu. Pak ulah bobo teh ulah umi wae. Sok ayeuna uih ngaos jam 11 jam 12 bobo kadang jam 2. Alasan saya belum ngantuk ketetunu. Tapi itu berimbas pada kesehatan. Pikir-pikir ngahulangnya jadi ngedrop wae-nya. Oh benar. Pak, tong useup wae. Jabat dina rakit teh angin, jabat tibra kurang, bapak teh ngahulang biar menolaknya mah cekeun bae itu hiburan sekali-kali. Ngahulang di imah ternyata istri saya salah tentang itu. Ya, kalau mau tidur kan di rumah saja, pasti ngalong lamun nguseup. Makanya saya sering ajarkan kepada istri, kalau urusan mancing dan hobi jangan komplain pada suami. Kenaon cenah manfaatna nguseup? Ibu lamun salaki ibu tukang nguseup, lamun sebade ibadah haji teu kedah ngiring manasik. Mana teh wawa? Tim haju mana? Ya, lamun salaki ibu tukang nguseup, lamun bade ibadah haji teu kedah ngiring manasik ka pede ento. Nah, tos aya simulasina dina nguseup. Aya jumroh. Aya wukuf.
nyanggut wae mabit pan dibera. Tawaf. Tas tawaf teh pan asal naon teh nyanggut wae balik ceuri sai teh nying ceuri. Jadi semuanya ada di situ. Al ibadatu shahihah ajarkan. Yang ketiga al akhlakul karimah. Al akhlakul karimah itu apa? Akhlak mulia yang dibentuk bukan oleh ibu, yang dibentuk oleh suami ibu kemudian lahir ke anak-anak ibu. Kalau akidahnya sudah selamat, ibadahnya sudah benar, akhlaknya sudah karimah, maka kita tak perlu ada kalimat waspada. Ada hal yang paling berbahaya dalam hidup? Apa ya Bu ya? Pengaruh itu akan masuk melalui liang-liang bilik tengah kacamata. Kamar budak ibu rapat sing kuat, tem aya nu asup, reungit ge hese asup. Tapi jangan pernah lupa ada satu pengaruh dan isme, baik itu dari segi akidah aliran sesat ataupun penyimpangan ibadah ataupun akhlak yang merajalela diakibatkan satu alat yang merusak generasi bangsa. Ini menurut dosen seorang doktor S3 Fakultas Psikologi dari Unisba, beliau mengatakan bahwa untuk anak 1-5 tahun bahaya intens dan bahaya laten yang lebih bahaya dari komunisme dan aliran sesat di Indonesia adalah handphone. Lamun di pariksaan handphone barudak urang pengaruh keyakinan, pengaruh ibadah, pengaruh akhlak akan masuk dan terus berada di kamar mereka. Mata ibu tok aman teuing. Budak abdi mah ustad bagus teh. Tara ameng ka mana cicing we di kamarnya HP. Hati-hati. Bahkan untuk anak 1-5 tahun pengaruh handphone itu Bu lebih bahaya 3 kali lipat dibandingkan narkoba. Kata psikolog. Kata ahli kejiwaan, HP untuk anak-anak mah dari 1-5 tahun itu lebih bahaya dibandingkan narkoba, bahayanya 3 kali lipat. Mata daripada barudak pasihan HP mending pasihan tramadol wes sakalian atau pasihan arak. Nah, bahayanya teu sabaraha. Tapi itu bukan solusi. Kita tidak sadar bahwa otaknya koslet semua nanti. Ya. Kita tidak sadar otaknya koslet semua nanti. Mata hati-hati. Seminggu 2 kalinya neng gitu. Seminggu 2 kalinya sok nyawa HP-na seminggu 2 kali. Ibu apa namanya hidang? Budak pangor dari HP, penting menghidang we cicing ya budak. Lalajo itu lalajo iya dibangun karakternya dari situ. Yuk sama-sama menjadi persistri yang cerdas, menjaga persis yang cerdas juga sebagai satu wewenang dan kita menjaga calon-calon persis yang dan persistri berikutnya. Agar mereka meneruskan perjuangan ibu dan ayahnya untuk mengenal dan mewaspadai aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Patokannya kita melihat bahwa setiap aliran yang menyimpang dari aturan Quran dan Sunnah maka dia adalah aliran sesat. Barang siapa yang membuat syariat dan nabi baru, kitab suci baru atau Tuhan yang baru, maka dia bukan lagi sesat, tapi kita sebut sebagai aliran kafir di Indonesia. Kita tidak ada urusan dengan kafir, tapi tugas persis dan persistri sebagai organisasi pembaharu adalah memurnikan kembali ajaran Islam yang sudah terkontaminasi, sehingga ajaran Islam itu kembali murni untuk dilaksanakan oleh umat sebagai sebuah khidmatan dalam aturan beragama. Ada tanya jawab nggak ya? Ada tanya jawab nggak? Oh ya silakan ke ini dulu ya sebelum ditutup. Alhamdulillah Ibu, ternyata di Adasari menawi teh kayak persis aja kayak buat di SI-nya geningan ada aliran-aliran yang harus kita tadi kenal dan supaya tidak waspada dibarengi tadi anak-anak kita, diri kita juga dengan apapun yang 3 hal yang bisa menjawab dapat surprise ya sebelum tanya jawab dengan 3 hal tadi ya Bu Ade maka
Oh, Salihul Akidah, Salihul Ibadah Salihah, Amal Karimah. Selanjutnya dibuka pertaruhan, mangga anu bade ngaros. Din, sareng sahade. Tacan aya ninggal. Pak Ustad, pada tumaros kan di daerah Sumugering webnya Ustad seueur aya anu ayakeun acara sapertos disebabkan manakiban anu tiap Juni dugika upami aya anu teu ngiringan teh kadang-kadang dikucilkeun. Nah eta teh kalebet aliran sukses sanes. Nen mah diomongeun halos teh. Apa daun-daun ini kan darah kumaha. Iya. Aya deui mangga? Ya, silakan Ibu. Bismillah. Ustadz mau nanya, suatu hari kami sedang tolabul ini, kemudian di kompleks saya itu memang mayoritas NU. Kita lagi tolabul ini, terus sebelahnya mungkin sekitar 3 meter lagi tahlilan gitu. Kalau menurut Ustadz sebaiknya kita tuh diagendakan tempatnya itu kalau pas ada yang seperti itu kita pergi atau tetap di masjid itu? Ya, terima kasih. Satu lagi. Bade, satu lagi ada? Masih ada? Ayah Ibu? Oh ada. Silahkan Neng. Kan punya temannya pas sholat zuhur teh kan pas jam 2 dia teh mau sholat soalnya katanya udah bisa sama malaikat atau saya dia tuh mahal sampai dia teh udah sholat bisa sama malaikat gitu dijawab ya teh cakap kitanya dicatat sama soal malaikat mana gitu Sama sesatnya kalau begitu. Ya, mangga Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan tadi Timin ada diajakan senamun tadi ngiringan di Baludan. Mangga salam Ustaz kalau Ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari ibu saya ya, Siti Anissa. Begini Bu, jangan sebut di daerah saya ya, karena saya tahu persis di mana lokasinya. Ada manakib itu Bu, pembahasan kitab yang paling terkenal. Manakib itu macam-macam. Yang paling terkenal itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kitabnya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya mereka membaca kitab manakib itu, dibaca tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah para nabi, termasuk kisah para ulama yang mereka anggap bahwa ulama itu punya kemampuan seperti mukjizat kalau di nabi ya. Sehingga mereka berpendapat ada ulama yang tingkatnya asaf. Asaf itu adalah satu tingkat ulama yang bisa menyingkap kegaiban, apa menena ke surga atau ke neraka, maut nairaha, naon kejadian isuk gitu. Padahal tidak akan tahu orang apa yang terjadi besok itu. Al-Quran menyebutkan itu. Mada taksibu goda. Tidak tahu orang. Al-fi ayyi arjin tamut, di mana dia akan meninggal atau apa yang akan terjadinya esok hari terjadi padanya. Berarti sudah bertentangan dengan Al-Quran jelas. Tapi bagi mereka itu adalah satu kehebatan. Ibu dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, di antaranya yang suka mereka baca, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka onta, sapi, sirem, kucing selalu surya. Bahkan kubunga Nabi lahir, padahal harita onta seserian teh sanes Nabi lahir, tapi ayah ajengan ngawadul gitu tadi seserian.
Ada lagi manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani membahas kehebatan-kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berkunjung pada muridnya, salah satu muridnya disuguhan daging ayam jago dagingnya, terus ngenyacan terus ngagoreng. Dituang ke Syekh Abdul Qadir Jailani teh, terus beres seep tinggal tulangna dikepel tulangna. Hirup deui jadi hayam. Bari kongkorongok nate la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Tuh korongok ayam di luar. Hebat tuh. Bagaimana orang tidak bisa tercengang mendengarkan itu? Wah hebat. Kalau Nabi Isa bisa membangunkan orang mati dengan ditepuk kuburannya dan diucapkan bi'idznillah, bangunlah dengan izin Allah, maka bangunlah yang di dalam kubur itu. Saya Abdul Qadir Jailani mah langkung cenah Nabi Isa. Ditepak teh kuburan bukan bi'idznillah tapi bi'izni, bangunlah dengan izinku bukan izin Allah. Hudang cenah. Barinya sitar. Tahu sitar? Sitar teh kacapi. Tuh, kacapi di lahun ngecentreng we cenah kebayangnya teh. Malahan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pulang dari safarnya, ketika pulang murid-muridnya sudah meninggal. Ditinggal teh marawat dihudangkeun ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Hudang kunaon maneh mawon? Dicabut celup malaikat Ijrail. Diudag malaikat Ijrailna nuju mawa karung nyawa. Cek malaikat Ijrail moal, ieu tugas ti Allah. Cek Syekh Abdul Qadir Jailani bikeun ka kaula hirupkeun deui sok. Kadieun karungna moal ti orang Allah. Kadieun pasea ditonyok ta. Malaikat Ijrail teh dugi ka karungna murad nu maranaot harirup deui. Eta bu lamun ninggal di Sumedang di soreang kalabat ditentin nerangkeun manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani eta beritung teh. Waduh. Udah hayat di bobodo tadi. Saya tidak tahu ini karangan siapa yang nyusunnya. Tapi eta umatnya agar membodoh di bobodo. Tingkat kalet cerek hebatnya gitu. Maka ditanya teh sering ting anak iban ditanya teh hoyong jadi naon cita-cita mau jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah ke cita-cita. Jika anak saya yang paling bungsu ditanya, "Ami hoyong jadi naon?" "Hoyong jadi Allah." Tuh. Nah, ame sararea nyungkeun ka abdi, panyungkeun mah ka Allah. Nya tapi salah gitu. Nah gitu ya. Jadi manaqib itu kalau disebut aliran dol modil tidak sih. Bukan dol modil ya. Cuma orang-orang yang tidak tahu arah jalan pulang saja. Ya. Oh, jadi bukan sesat enggak, cuma linglung sedikit. Nah, yang kedua pertanyaannya Ustaz punten abdi bumi ya, selang sebeberapa bumi aya nu tahlilan, abdi pangaosan. Apa harus pindah? Bu, kalau yang benar pindah, maka orang yang salah akan berdiri tegak. Lamun anu itu benar sarieuna, maka anu salah bakal waranian. Sementara adul hak itu kalau kebiu jani nyepeng bener mesti nyepeng ruha. Dikumpul panas munge si aliran kutek-kutekan si agama anyar si Persis ya si Wahabi ganeng ngana cepil teh si beda ti batur. Tapi lamun kurang dilepaskeun milu itu ka batur, maka hak itu selamanya tidak akan pernah akan padam selamanya. Maka bertahanlah, bersabarlah. As-sabru fi dakwah itu tidak ada pahala yang layak kecuali jannah. Pan hoyong ka surga teh matak itu kusna mahal. Magi barang mahal teh enteng. Aya nu kenging emas dina salokan? Tuh aya pamangi paling ge. Ada emas digali heula, digiling heula, digedog-gedog heula dina tampirnya. Lami teh dibakar heula sina murni, kakarek dicetak jadi perhiasan lami. Nah, barang mahal mah esek nyala. Maka kita harus bertahan untuk mendapatkan itu. Jangan pernah mengalah sedikit pun kecuali atas dasar strategi dakwah. Waktu menuju melakukan ritual di luar agama, kurang rek pengawasan jelas kurang mah ngajalankeun pengawasan teh, ngajalankeun sunnah. Tapi entong masa strategi dakwah teh tong diterangkeun palawargi sadayana
tilu bumi di masjid ieu teh eta teh nuju ngalaksanakeun entos. Jika diamekeun batur nya. Harus ditiru teh Pak Sanuji. Pak Sanuji, Pak Haji perumahan. Kalau mau silakan aja. Kalau saya mah tidak sepeser pun tidak akan saya keluarkan. Saya lebih baik berdoa dan sujud untuk memohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa orang tua saya daripada harus mengeluarkan dengan dalih berbuat baik terhadap orang tua tapi dengan cara yang salah. Itu bahasanya keren sekali. Asli. Itu bahasa keren sekali. Ibu ayo ngirim, ieu cenah di mana? Di maot. Anu masakna nu maot nyentul kan. Keluargana kan masak mah. Aduh kadanget ayeuna abdi mah punten pisannya ulah kasinggung. Abdi mah tara nampi nu kieu teh. Mangawe kanu sanes kanu sok nampi keneh kan tidak salah ya. Kanu sok nampi keneh punten pisan. Sampai kapanpun moal ngirim deui dijamin. Tapi lamun ibu teh alasanna ngahargaan, tapi we kedikeun ka anjing. Naon? Engke teh pas aya nu mau teh ngirim deui. Nah, ada kamari ge ditampi. Gitu. Jadi salahna dua kali. Hiji salah nampi, nu kadua salah didikeun. Padahal pas ditampi mah tuang we da rakana ge atos, atuh kana raka ge seueuh-seueuh betul. Gitu ya, Bu ya. Yang ketiga ada yang sholat zuhur ya jam 2 ya, batasnya jam 2. Kalau lewat jam 2 malaikatnya nggak ada gitu. Mana ya? Nanti tanyain dulu ke malaikat. Kalau jam 2 sempat kemana? Kan nggak ada sholat. Ini dalilnya kasih tahu kepada dia bahwa man adroka rokatan faqad adroka sholat. Barang siapa yang mendapati satu rokaat di dalam sholat maka dia mendapatkan sholat. Menuju sholat lohor jam 3 kabogohan bentak jam 3 sholat lohor namanya sarokaat namanya saadegan ngom asar teraskeun sholatna man adroka rokatan faqad adroka sholat. Tapi tentu sholat yang baik itu adalah di awali waktiha dia baloktu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa malaikatna tos teu aya, enggak. Malaikat itu tidak pernah walaupun sedetik walaupun sekedip lepas dari catatan amal tidak ya. Itu. Malahan ada saudara saya, nah aja teh batur-batur tos lebat Islam hari mana acan. Abdi mau cenah Ustaz, Pak maaf ya saya hidayahnya belum turun tuh. Padahal atas turun mah naik deui ka jelema kitu udah hoream. Ya. Jadi jangan banyak alasan itu tidak habis. Yang jelas malaikat itu selalu mendamping sampai kita meninggal nanti, mendamping tidak pernah satu detik pun terlepas catatan amal. Maka teruslah berbuat baik, teruslah berdakwah agar kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Ibu-ibu mendengarkannya, pikniknya atas, ngajina nuju, insya Allah dia mah rezekina luas, salakina balagur, nah gitu. Serta mudah-mudahan ibu-ibu hutang lunas, ada seueur, kan hutang lunas mah amin lagi. Berarti saya nunggu gitu ya. Dikembalikan lagi ke Ibu Nenok, silakan. Ibu Nenok, silakan. Alhamdulillah tadi anu pertarusan parantos puas. Puas dunia mana? Udah bukan lampu muas saja ya. Ayo, harusnya lila jawab punya lila. Kanu tadi ngawaler Kak Ibu Ade, Bu Haji Ade, mantan pepayun, kanu nanti ayah nulakan tadi. Sarang daunten Kak atas ilmu kualitas Tuhan. Guys, jadi Kak jadi milik seriusnya saya. Kak Ibu ada pepayun sarang ini. Mangga pagi ieu perkenalkan di mana sareng jenengan. Ini pada nasawat di Bojong Sereng, PJ Bojong Sereng. Alhamdulillah di mana? Saya dengan Sumiati dari PJ Bojong Sereng, alamat Banjarnegara Regency.
Domisili. Thank you.